Bab 91 melewati tebal dan kurus bersama. Melihat kredit di atas meja, kulit Ui berganti-ganti antara hijau dan merah. Wajahnya suram sampai-sampai bisa memeras air keluar. Bagaimana ini mungkin? Mengabaikan kredibilitas gaji bulanan 20.000 kredit, hanya mampu membuang 20.000 kredit dengan santai tidaklah normal. Ui telah melihat banyak taipan kaya sebelumnya, dan penglihatannya tidak pernah mengecewakannya sebelumnya. Pakaian yang dikenakan si Feng saat ini bahkan tidak bernilai 300 kredit, jadi bagaimana mungkin si Feng memiliki uang sebanyak itu? Apalagi, saat dia mengeluarkannya, itu sangat sederhana. Dia bahkan dengan santai melemparkannya ke atas meja. Serangkaian tindakan ini bukanlah kebiasaan orang biasa, dan tidak mungkin dipalsukan. Hanya para taipan yang tidak mengindahkan kredit yang akan melakukan aksinya dengan santai dan nyaman. Apa yang tidak diketahui Ui adalah bahwa si Feng pernah menjadi pemimpin persekutuan bayangan. Membuang uang seperti kotoran hanyalah masalah kecil baginya. Dia bahkan menghabiskan puluhan juta kredit untuk memburu beberapa pemain gaya hidup tingkat master. Selama waktu itu, dia telah melempar tumpukan demi tumpukan kredit ke atas meja, menyebabkan para pemain gaya hidup itu segera memujanya. Membuang hanya 20.000 kredit bahkan bukan pemanasan baginya. Jumlah uang ini saja bukanlah apa-apa. Selama Anda memiliki kekuatan untuk bergabung dengan eselon atas Shadow, gaji bulanan 50.000 hingga 60.000 kredit hanyalah masalah kecil. Apalagi kami mendapat dukungan dari Tuan Mudalan, jadi dana kami sangat melimpah. Selain itu, selebriti sekolah kami juga bergabung dengan Shadow. Siswa peringkat 1, 3, 6, dan 9 dalam kompetisi pertarungan universitas terbaru semuanya telah bergabung dengan Shadow. Orang-orang ini adalah ahli sejati, dan mereka dapat dengan mudah menjadi terkenal di domain dewa. Sementara itu, ahli sejati seperti apa yang dimiliki bengkel Anda? Ui berpura-pura tenang saat dia mendengus dingin. Namun, dia masih tidak bisa menahan diri untuk mencuri pandang pada 20.000 kredit yang dilemparkan ke atas meja. Upah dasar untuk anggota resmi Shadow hanya 3.000 hingga 5.000 kredit. Meski sedikit lebih baik dari gaji banyak lulusan baru universitas, masih ada batasannya. Jumlah seperti itu tidak cukup bagi seseorang untuk bertindak sembarangan. Ui, kita akan menangani masalah Zero Wing sendiri. Masih belum terserah Anda untuk mengomentari masalah kami. Jika bos Anda ingin mencaplok lokakarya kami, pertama-tama tawarkan gaji bulanan 100.000 atau lebih. Izinkan saya menjadi wakil pemimpin bayangan, dan saudara Feng pemimpin persekutuan. Jika tidak, silakan kembali. Blakie sangat kesal setelah mendengar Ui berbicara. Dia tiba-tiba berdiri dan menunjuk ke arah pintu masuk asrama sambil menatap Ui dengan senyum menghina. Penampilan Blakie sangat arogan dan merajalela tak tertandingi. Dia sama sekali tidak memedulikan Shadow. Apakah luar biasa memiliki banyak anggota? Apakah menjadi ahli dalam kompetisi pertarungan berarti mereka bisa bermain bagus di Goddess Domain? Jika seseorang memiliki kemampuan, maka mereka dapat menjalin hubungan dengan persekutuan kelas 1 itu. Lihat apakah mereka memperhatikan. Blakie, sebaiknya kamu tidak menyesali ini di masa depan. Shadow ditakdirkan untuk menjadi raksasa di kota Jinhai. Ketika saatnya tiba, jangan pernah berpikir untuk bergabung dengan Shadow. Ui pergi setelah berbicara. Dia bertekad untuk memberitahu saudara Zhang dan Tuan Mudalan tentang semua yang telah terjadi di sini, membiarkan mereka mengurus si Feng dan Blakie yang bodoh. Terima kasih atas kekhawatiran Anda, tetapi saya tidak pernah makan obat penyesalan ketika saya melakukan sesuatu. Meskipun Shadow luar biasa, sayangnya, itu tidak cukup untuk masuk ke mataku. Blakie menyatakan dengan keras, dan hampir semua orang di seluruh gedung bisa mendengarnya berbicara. Teman asrama Blakie semuanya tercengang. Kapan Blakie menjadi begitu luar biasa? Dia benar-benar berani mengeluarkan kata-kata bombastis seperti itu, secara terbuka menolak undangan bengkel bayangan yang terkenal di seluruh universitas. Berapa banyak orang yang memimpikan pekerjaan yang dia tolak? Setelah Hui pergi, Blakie langsung kehilangan kepahlawanannya sebelumnya. Gelandangannya segera mendarat di kursi, hatinya diam-diam meratapi semuanya sudah berakhir.
Karena emosinya yang merajalela sesaat, dia menjadi pemarah dan membuat musuh dari Shadow. Bukankah ini hanya membuat masalah bagi Zero Wing? Di sisi lain, si Feng sangat tersentuh. Seperti yang diharapkan, Black Ye masih sama di kehidupan sebelumnya dan saat ini. Dalam kehidupan si Feng sebelumnya, Black Ye segera mengundurkan diri dari posisinya tanpa ragu dan mengikuti si Feng. Sekarang, ini adalah saudara sejati. Dalam kehidupan sebelumnya si Feng, banyak orang di sekitarnya hanya bisa berbagi keuntungan tapi tidak rasa sakit. Si Feng juga tahu apa yang Black Ye khawatirkan saat ini, jadi dia bertepuk tangan dan berkata setuju, baik. Dalam pergulatan dunia game virtual, menang atau kalah bisa diubah dalam sekejap mata. Tidak ada yang namanya pemenang abadi. Selama kita bekerja cukup keras, cepat atau lambat, kita pasti akan melampaui Shadow. Selama bengkel Zero Wing berkembang, mereka pasti akan berkonflik dengan Shadow. Jika Shadow tidak ingin menyisihkan biaya untuk berurusan dengan mereka, maka mereka bisa menggunakan reputasi Shadow untuk menyebarkan ketenaran Zero Wing ke seluruh kampus universitas. Dengan begitu, si Feng tidak perlu menyia-nyiakan upaya untuk mempublikasikan persekutuannya. Ayo pergi. Kami akan keluar dan berjalan-jalan dan membeli helm canggih di jalan. Selalu tinggal di asramamu tidak akan baik untuk tubuhmu. Si Feng meninggalkan ruangan, membiarkan Black Ye merapikan dirinya. Black Ye terus-menerus bersembunyi di kamar asramanya akhir-akhir ini. Dia bahkan bermain Goddess Domain pada siang hari, tidak melakukan aktivitas lain. Meskipun tidak akan menjadi masalah dalam jangka pendek, setelah beberapa saat, kerusakan tubuhnya akan menjadi sangat signifikan. Saudara Feng, tunggu sebentar. Saya akan segera datang. Black Ye segera mengumpulkan semua kredit di atas meja, lalu merapikan dirinya sebelum meninggalkan asrama bersama si Feng. Hanya teman sekamarnya yang tercengang yang tersisa di kamar. Mereka semua saling memandang, wajah mereka mengungkapkan senyum pahit. Biasanya, mereka berkali-kali mengolok-olok Black Ye. Mereka tidak akan pernah mengira bahwa Black Ye menyembunyikan penampilan aslinya. Dia bahkan berhasil mendapatkan dukungan dari seorang Taipan. Ini tidak akan berhasil. Saya juga akan melamar helm gaming percobaan. Aku sudah memutuskan. Saya akan menjadi pemain profesional di Goddess Domain. Ketika si Feng keluar dari asrama, Black Ye diam-diam memasukkan 20.000 kredit ke dalam saku si Feng. Kakak Feng, kamu benar-benar mengejutkanku hari ini. Namun, cara Anda membuang uang itu terlalu keren. Saya merasa luar biasa hanya dengan melihat ekspresi Wei. Tapi, Anda lebih baik menyimpan uang ini dengan benar. Jangan membuangnya begitu saja lain kali, kata Black Ye bersemangat. Apa yang sedang Anda coba lakukan? Si Feng sedikit mengerutkan alisnya. Dia kemudian mengembalikan uang itu ke Black Ye. Dia tidak pernah melakukan suatu tindakan, sejak awal, dia bermaksud memberikan uang kepada Black Ye. Dia tahu bahwa situasi keluarga Black Ye juga tidak sebaik itu. Dengan uang ini, dia akan dapat meringankan banyak beban keluarganya. Saya sudah mengatakan bahwa gaji pokok Anda setiap bulan adalah 20.000 kredit. Apakah Anda pikir saya hanya bercanda dengan Wei? Ambil saja uang ini sebagai gaji Anda di muka. Melihat 20.000 kredit di tangannya, mulut Black Ye melebar, menatap kosong ke arah uang itu. Awalnya, bahkan jika kata-kata si Feng sebelumnya hanyalah sebuah lelucon, itu sudah cukup untuk membuatnya merasa bahagia. Namun, melihat ekspresi si Feng, dia tahu bahwa si Feng tidak bercanda. Si Feng benar-benar bermaksud memberinya gaji bulanan sebesar 20.000 kredit. Selain itu, si Feng bermaksud memberinya uang yang dia pegang saat ini. Namun, dari mana semua uang ini berasal? Black Ye sangat jelas tentang kondisi si Feng. Mampu meminjam 20.000 kredit sudah merupakan hal yang sulit. Sekarang, si Feng bahkan memberikan semuanya padanya. Ini hanya gila. Kakak Feng, jika kamu memberikan uang ini, apa yang akan kamu lakukan untuk lokakarya? Apalagi, batas waktu uji coba helm gaming sudah hampir habis. Anda pasti harus membeli helm gaming resmi, bukan? Bukankah uang ini akan menjadi jumlah yang tepat untuk membelinya? Bagaimanapun, saya saat ini tidak membutuhkan uang.
Black Ye mendorong kredit kembali ke Si Feng lagi. Bohong jika dia mengatakan bahwa 20.000 kredit tidak menariknya. Namun, dia tidak bisa mengabaikan situasi kakaknya hanya karena sejumlah uang. Si Feng secara alami dapat membedakan kekhawatiran Black Ye. Dia menepuk bahu Black Ye dan tidak bisa menahan senyum. Rekening banknya saat ini memiliki lebih dari 100.000 kredit, dan kemungkinan besar, selama periode ini, telah meningkat menjadi lebih dari 200.000 kredit. Dalam 10 hari atau lebih, dia akan mendapatkan lebih banyak uang. Kamu tidak perlu khawatir tentang ini. Anda juga tidak perlu khawatir soal helm gaming. Bukankah aku sudah mengatakannya? Serahkan hal-hal tentang uang kepada saya. Si Feng memiliki kenangan dari kehidupan sebelumnya. Dia juga pemimpin persekutuan bayangan. Semua permulaan memiliki kesulitan. Meskipun mendapatkan dana awal sangat sulit, selama dia mendapatkannya, hal-hal berikut akan menjadi lebih mudah untuk ditangani. Jika dia bahkan tidak memiliki metode menghasilkan uang dengan uang, lalu bagaimana dia bisa mengubah Shadow menjadi persekutuan kelas 2? Kakak Feng, kamu tidak mungkin. Melihat Si Feng begitu percaya diri, perasaan pertama Black Ye bukanlah kegembiraan atau kebahagiaan. Sebaliknya, dia gemetar. Dia khawatir Si Feng mungkin telah melakukan sesuatu yang buruk, seperti oleh wanita kaya untuk mendapatkan uang ini. Dibandingkan dengan meminjam uang, ini adalah skenario yang jauh lebih mengerikan. Apa yang kamu pikirkan secara membabi buta? Jangan lupakan soal kerjasama yang kita miliki dengan Gentle Snow. Ini hanya kompensasi yang dia berikan. Sekarang, kita tidak lagi harus tetap miskin dan kosong. Kami sudah punya dana, jadi santai saja. Si Feng memutar matanya ke arah Black Ye. Pemikiran orang ini terlalu miring. Si Feng tidak mengungkapkan kebenaran yang sebenarnya. Kalau tidak, akan sangat sulit baginya untuk menjelaskan. Jadi, dia hanya mendorong semuanya ke Gentle Snow. Bagaimanapun, Gentle Snow adalah Dewi Agung yang diketahui semua orang. Ketika Black Ye mendengar Si Feng, kesadaran tiba-tiba menghantamnya. Dia mengirim Si Feng tatapan penuh dengan pemujaan. Mampu mendapatkan bantuan dari Dewi Salju adalah impian setiap pria. Seperti yang diharapkan dari saudara Feng. Metodenya terlalu mengagumkan. Bab 92 Realitas Virtual. Di dalam kantor yang dihias dengan indah, seorang pria kekar dengan alis tebal duduk di kursi kantor saat jarinya mengetuk meja. Di tangannya yang lain, dia membolak-balik tumpukan resume yang tebal. Sial! 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 Masuk, kata pria dengan alis tebal dengan nada yang dalam. Saudara Zhang, saya telah melakukan hal yang Anda minta dari saya. Wui dengan lembut membuka pintu dan masuk dengan hati-hati. Dia kemudian berdiri, panik, di depan meja. Meskipun ini bukan pertama kalinya dia bertemu dengan orang yang berkuasa dari Shadow, Zhang Luowei, dia masih merasakan tekanan yang kuat setiap kali mereka bertemu. Dia selalu takut dan gelisah setiap kali dia berbicara dengan orang ini. Di bengkel bayangan, selain Lan Hailong, otoritas Zhang Luowei adalah yang tertinggi. Selain itu, Zhang Luowei adalah juara kompetisi pertarungan Universitas Jinhai. Dia juga salah satu pesaing panas untuk menjadi juara kompetisi pertempuran kota Jinhai. Bahkan Lan Hailong menghormati orang ini, karena salah satu alasan utama mengapa Shadow menjadi begitu populer di universitas adalah karena ketenaran pribadi Zhang Luowei. Duduk. Beritahu aku tentang itu. Zhang Luowei menempatkan resume ke samping, jarinya menunjuk ke arah sofa kulit di depan mejanya. Meskipun Zhang Luowei terlihat seperti orang yang ramah, Wui tahu bahwa, di bawah penampilan itu, ada kengerian seperti jurang. Kepribadian Zhang Luowei sangat kejam dan tanpa ampun. Kalau tidak, dia tidak akan mampu menekan ahli pertempuran seperti You Yuhu dan lainnya. Setelah beberapa pemikiran, Wui sedikit mengatur kata-katanya sebelum berkata, Kakak Zhang, yang lain sudah setuju. Hanya Black Ye yang merupakan batu di dalam lubang jamban, bau dan keras. Dia tidak akan setuju, apapun yang terjadi, dan dia telah bergabung dengan lokakarya yang baru didirikan bernama Zero Wing. Dia bahkan mengatakan bahwa bergabung dengan lokakarya sampah seperti Shadow itu di bawahnya. Tidak mau bergabung,
kan? Dia bahkan bergabung dengan bengkel Zero Wing. Zhang Luowei menunjukkan kontemplasi sambil tersenyum. Namun, di dalam matanya, kilatan dingin melintas. Dari mana asal bengkel Zero Wing ini? Mengapa saya belum pernah mendengarnya sebelumnya? Saudara Zhang, lokakarya Zero Wing didirikan oleh seorang siswa kelas 4 bernama Si Feng. Saya mendengar bahwa bengkel ini tidak memiliki apa-apa. Mereka juga membeli fasilitas game mereka hanya hari ini. Namun, orang itu cukup kaya. Dia menawarkan Blackie gaji pokok bulanan sebesar 20.000 kredit. Dia bahkan ingin aku menyampaikan pesan kepada saudara Zhang, memberitahumu untuk berhenti mencoba memburu anggota lokakarya lain dan mengurus tanahmu sendiri. Wui sangat marah ketika dia berbicara, ketika saya mendengar ini, bahkan saya tidak tahan untuk menerimanya. Mereka hanyalah workshop pemula, namun mereka berani menantang Shadow. Saudara Zhang, bagaimana kalau saya membawa beberapa pria untuk memadamkan sikap mereka yang berlebihan? Si Feng, bukan? Sepertinya aku pernah mendengar nama ini sebelumnya. Zhang Luowei sedikit mengernyitkan alisnya, mencoba mencari tahu dari mana dia mendengar nama ini. Namun, setelah berpikir beberapa lama, dia masih tidak bisa mengingatnya. Dia menggelengkan kepalanya, berkata, jangan repot-repot dengan mereka. Dalam beberapa hari, sekolah akan mengadakan pesta persekutuan tahunan. Ini adalah kesempatan besar bagi Shadow untuk meroket, jadi kita tidak punya waktu untuk disia-siakan di lokakarya kecil ini. Benar, kamu mengatur anggota yang baru direkrut dan membuat mereka naik level dengan cepat. Persekutuan di White River City akan segera memulai kompetisi untuk mendapatkan penyelesaian pertama untuk penjara bawah tanah 20 orang. Kami juga harus berjuang demi ketenaran mendapatkan penyelesaian pertama dari Dungeon level 5. Ya. Anda dapat yakin, Saudara Zhang. Saya akan membantu mereka dengan cepat naik ke level 5, Wui menepuk dadanya, meyakinkan. Di tempat lain, Si Feng membawa Blackie untuk membeli 2 helm game virtual canggih. Meskipun teknologi realitas virtual saat ini sangat maju, helm dasar dibuat dengan harga murah dengan mempertimbangkan masa umum. Tingkat sinkronisasinya hanya 80%. Namun, versi lanjutan dari helm dapat mencapai sinkronisasi hingga 90%, dan panca indera pengguna akan menjadi jauh lebih sensitif. Meski perbedaannya tidak terlihat terlalu besar, selama pertarungan antara kekuatan yang setara, perbedaan kecil ini akan menjadi faktor penentu kemenangan atau kekalahan. Pertempuran di Gotes Domain selalu merupakan pertempuran hidup atau mati. Selain itu, hukuman dari satu kematian adalah XP dan skill proficiency dalam jumlah besar. Karenanya, sebagian besar lokakarya berskala besar akan mengalokasikan helm game virtual canggih untuk semua anggota resmi mereka. Sebelumnya, Si Feng bahkan tidak punya uang untuk membeli helm game dasar. Namun, sekarang dia punya uang, dia tentu saja tidak akan ketinggalan dalam aspek ini. Setelah membeli helm gaming tingkat lanjut, Si Feng menemukan restoran yang bagus dan memesan beberapa makanan bergizi kelas atas. Dia makan bersama Blackie saat mereka berbicara tentang perkembangan bengkel mereka di masa depan. Situasi seperti itu membuat Blackie merasa seperti berada dalam mimpi. Gotes Domain baru berjalan sedikit lebih dari 3 hari. Si Feng tidak hanya memecahkan masalah helm game, tetapi Si Feng juga membawanya ke restoran kelas atas untuk makan dan berdiskusi tentang masalah pengembangan bengkel mereka. Hal yang lebih sulit dipercaya adalah Si Feng tanpa ragu memberinya gaji 20.000 kredit. Berapa banyak impian mahasiswa yang memiliki gaji bulanan 20.000 kredit? Di sisi lain, dia bahkan tidak banyak membantu Si Feng, namun, dia bisa mendapatkan gaji sebesar itu. Meskipun Blackie tidak menyuarakannya, di dalam hati, dia sangat tersentuh. Dia merasa sangat menyesal kepada Si Feng, jadi dia diam-diam bersumpah bahwa dia akan bekerja keras untuk membantu Si Feng. Si Feng dan Blackie berbicara untuk waktu yang lama. Mereka dengan baik mendiskusikan hal-hal yang berkaitan dengan pengembangan lokakarya mereka di masa depan. Mereka juga bersiap untuk secara resmi merekrut Lonely Snow dan yang lainnya, mendirikan bengkel sungguhan. Hal-hal yang tersisa adalah menemukan lokasi untuk mendirikan bengkel mereka, membeli fasilitas untuk bengkel, dan administrasi bengkel.
Kakak Feng, serahkan ini padaku karena aku biasanya tidak melakukan apa-apa di siang hari. Sudah sulit bagi Anda hanya untuk naik level dan mendapatkan uang. Bagaimanapun, saya adalah jurusan ekonomi dan manajemen, jadi ini adalah kesempatan besar bagi saya untuk menampilkan keahlian saya. Saya jamin Anda akan puas, Bakie meyakinkan. Dia tidak bisa membantu tetapi ingin segera memulai pekerjaannya. Bagus, kalau begitu aku akan menyerahkannya padamu, si Feng tersenyum. Dia merasa sangat lega dengan Bakie yang mengatur berbagai hal. Setelah keduanya berpisah, si Feng mengirimkan pesan kepada orang tuanya. Dia kemudian mengirimi mereka 3.000 kredit, memberitahu mereka untuk tidak mengiriminya biaya hidup lagi. Dia memberitahu mereka bahwa dia telah menemukan pekerjaan yang bagus, dan dia mampu menghidupi dirinya sendiri secara finansial. Si Feng masih belum siap memberitahu orang tuanya tentang segalanya. Jika dia memberitahu mereka bahwa dia telah mendapatkan lebih dari 200.000 kredit hanya dalam beberapa hari, kemungkinan besar mereka tidak akan menerimanya. Jadi, dia sebaiknya melakukannya dengan lambat, secara bertahap meningkatkan uang yang dia kirimkan kepada mereka. Dengan begitu, orang tuanya akan dapat menerimanya secara bertahap, menganggapnya masuk akal dan adil. Pada jam 7 malam, setelah makan, si Feng meminum sebotol cerang nutrien fluid. Dia mengenakan helm game virtual canggih yang baru dibeli, memulai penaklukannya di Goddess Domain. Saat memasuki domain dewa kali ini, sensasi yang dirasakan si Feng ketika dia berdiri di samping kolam besar benar-benar berbeda. Angin sejuk bertiup. Suara air yang mengalir ke kolam. Goresan dan karat yang terlihat jelas di dinding baja. Bau oli mesin yang samar. Bahkan perasaan memanipulasi tubuhnya sendiri menjadi jauh lebih santai. Si Feng melenturkan tubuhnya di tangga. Dia kemudian mencabut pedangnya, memotong garis demi garis gambar pedang yang indah. Gambar pedang terus berkedip-kedip, memberikan perasaan yang tidak terduga. Perasaan yang saya miliki saat bermain Goddess Domain di kehidupan sebelumnya akhirnya kembali. Si Feng berhenti mengayunkan pedangnya, sangat senang dengan kondisinya saat ini. Di kehidupan sebelumnya, si Feng terbiasa menggunakan kabin virtual reality. Tingkat sinkronisasi kabin virtual reality bisa mencapai hingga 97%. Di domain dewa, jika antarmuka sistem, indikator status, dan hal-hal lain semacam itu tidak ada, pemain praktis tidak dapat membedakan antara dunia nyata dan dunia virtual. Setelah terbiasa dengan tubuhnya, si Feng merasa bahwa dia harus mulai mencari hati Titan. Bab 93 Badut Gelap. Tangga spiral mengarah langsung ke area kontrol inti di lantai tertinggi. Setelah menaiki anak tangga yang tidak diketahui jumlahnya, si Feng tiba di koridor berliku yang mengarah ke area inti. Rune magis kuno diukir di dinding di kedua sisi koridor, dan meskipun hampir 1 milenium telah berlalu, koridor ini masih berkilauan dengan cahaya. Hanya beberapa bagian dari koridor yang telah membusuk, merusak sirkuit magis yang terukir di dalamnya dan membuat area tertentu itu menjadi gelap. Untungnya, tidak banyak bagian koridor yang rusak parah, jadi si Feng masih bisa melihat dengan jelas keseluruhan koridor yang panjang, sempit, dan seperti labirin. Tepat setelah si Feng menginjakan kaki ke koridor, alarm sekali lagi berbunyi. Peringatan! Peringatan! Penyusup telah menginvasi area benteng, koridor sihir. Mengaktifkan patung penjaga yang sedang bertugas. Si Feng kemudian mendengar suara ledakan keras yang datang dari koridor, seolah-olah ada mesin raksasa yang mulai bergerak. Si Feng tidak lagi berani maju perlahan. Dia segera menggunakan gulungan kecepatan, berlari melalui koridor sihir dengan kecepatan terbang. Setelah mengambil beberapa belokan di koridor ajaib, si Feng menemukan sebuah mesin yang memiliki lampu merah berkedip. Meskipun mesin ini hanya seukuran sepak bola, ia terus-menerus mengeluarkan alarm, seolah-olah itu adalah alat yang dimaksudkan untuk memandu patung penjaga. Penjaga-penjaga, monster biasa. Tingkat 10. HP 200-200. Si Feng segera mengerti bagaimana dia begitu mudah ditemukan. Sentinel Guard ini seperti radar. Itu bisa mendeteksi musuh dalam jarak 500 yard, dan setelah menemukannya, itu akan membunyikan alarm.
Jarak antara pintu masuk koridor dan lokasi ini kira-kira sekitar 500 yard, sehingga penjaga sentinel dapat segera menemukan si Feng. Selama si Feng bisa menyingkirkannya, maka dia akan bisa melepaskan dirinya dari alarm di daerah ini. Namun, benda ini memiliki reaksi yang sangat sensitif. Itu tidak akan membiarkan musuh masuk dalam jarak 30 yard. Juga, jika diserang sekali saja, ia akan mencoba mundur dengan sekuat tenaga. Secara bersamaan, itu akan meningkatkan kecepatan memanggil sekutunya, dan itu sama sekali tidak akan memberi musuh kesempatan kedua untuk menyerang. Itu sangat sulit untuk dihadapi. Kurasa aku tidak punya pilihan lagi. Saya hanya bisa mencobanya. Si Feng menghunuskan kedua pedangnya. Dia sudah bisa mendengar raungan marah dari patung penjaga yang datang dari belakangnya. Berdasarkan kekuatannya, bertarung di area sempit ini hanya akan berujung pada kematiannya sendiri. Satu-satunya kesempatannya untuk membuang patung penjaga itu adalah dengan menyingkirkan penjaga sentinel ini. Ketika si Feng mendekati jarak 30 yard, tepat saat penjaga sentinel hendak berlari. Mata si Feng terkunci pada penjaga sentinel, otot-otot di kedua lengannya melotot, dan dengan kekuatan seluruh tubuhnya, dia mengeluarkan kedua pedangnya. Siu. Kedua pedang terbang ke arah Sentinel Guard. Lempar presisi. Jarak lemparan skillnya hanya 30 yard, dan itu menyebabkan 150% damage senjatanya. Penjaga Sentinel sangat waspada. Dia dengan cepat menggerakkan tubuhnya, segera menghindari Crimson Blade yang terbang ke arahnya. Namun, penghindaran penjaga Sentinel, pada gilirannya, menempatkannya di jalur terbang pedang kedua si Feng, Abyssal Blade. Peng! Abyssal Blade menembus Sentinel Guard, menyebabkan 211 damage dan langsung membunuhnya. Sistem, penjaga Sentinel level 10 terbunuh. Selisih level 4. XP yang diperoleh meningkat sebesar 400%. Memperoleh 800 XP. Si Feng mengaktifkan Windwall. Kecepatannya sekali lagi meningkat satu tingkat saat dia bergegas mencabut pedangnya yang menusuk ke tanah. Dia kemudian bergegas menuju pintu keluar Magic Corridor. Tanpa bimbingan penjaga sentinel, patung penjaga seperti lalat yang kehilangan mata. Mereka berlarian kemana-mana, sama sekali tidak dapat menemukan si Feng. Lebih dari selusin menit kemudian, setelah menyingkirkan 3 penjaga sentinel lainnya, si Feng akhirnya lolos dari koridor sihir. Tiba di ruang kontrol. Ada penghalang di wilayah tengah ruang kontrol. Bola besi berwarna abu-abu tua ditempatkan di dalam penghalang. Bola besi ini adalah jantung benteng baja, dan merupakan sumber energi benteng. Itu adalah hati Titan. Saya tidak pernah menyangka, setelah bertahun-tahun berlalu, masih ada seseorang yang akan datang ke tempat ini. Sebelum si Feng dapat memeriksa seluruh ruang kontrol secara mendetail, dia mendengar cibiran dalam datang dari pintu masuk penghalang. Suara ini sangat menusuk tulang, dan tidak ada manusia yang mampu menghasilkan suara seperti itu. Hanya boneka atau mayat yang bisa terdengar tanpa emosi. Selamat datang di benteng baja baru Tiaku. Untuk merayakan kedatangan Anda, saya telah memutuskan untuk menggunakan daging dan darah Anda yang berapi-api untuk memberi makan bayi saya. Keluarlah, anjing neraka. Si Feng samar-samar bisa melihat garis bentuk kehidupan humanoid di dalam penghalang. Namun, sosok itu tampaknya sedang menyerap energi dari hati Titan, sehingga ia tidak memiliki kekuatan berlebih untuk menghadapi si Feng, mengirimkan hewan peliharaannya sebagai gantinya. Ao! 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 Seekor anjing hitam besar, seluruh tubuhnya diselimuti api, keluar dari penghalang. Hellhound, peringkat elit. Tingkat 15. HP 60006000. Sial, apa aku datang di waktu yang buruk? Alis si Feng sedikit berkerut saat dia mengamati Hellhound. Menurut informasi di kehidupan sebelumnya, pasti tidak ada makhluk hidup atau monster di tempat ini. Orang yang melakukan quest dapat mengambil hati Titan dengan aman. Jadi, mengapa demikian, ketika gilirannya untuk melakukan quest, karakter misterius muncul di sini, mencoba mencuri energi hati Titan. Namun, si Feng juga memikirkan kemungkinan lain. Karakter misterius ini mencuri semua energi dari hati Titan terlebih dahulu.
Sementara itu, pemain yang datang ke sini hanya mengambil hati Titan yang kosong dari energi apapun. Di sisi lain, si Feng kebetulan bertemu dengan pencuri energi ini. Namun, sayangnya untuk si Feng, dia bahkan tidak mampu mengalahkan hewan peliharaan dari karakter misterius ini, belum lagi orang itu sendiri. Karena kamu ingin bertarung, maka datanglah. Si Feng mengeluarkan pedangnya, perhatiannya tertuju pada Hellhound yang perlahan mendekat. Saat jarak Hellhound darinya semakin pendek, si Feng bisa merasakan sekelilingnya menjadi sangat panas, menyebabkan mulutnya terasa kering. Si Feng berpikir untuk mengeluarkan minuman dingin untuk dinikmati, tetapi dia saat ini tidak bisa sembarangan bergerak. Dia akan segera mengungkapkan titik lemah begitu dia bergerak. Sebagai monster elite level 15, kecerdasan Hellhound sudah sangat tinggi. Itu adalah alasan mengapa ia dengan santai berjalan menuju si Feng. Itu karena Hellhound tahu waktu terbaik untuk melancarkan serangan. Selama si Feng mengungkapkan celah, itu akan segera menggigitnya dengan sekuat tenaga, tidak melepaskan si Feng sampai dia benar-benar mati. Dalam konfrontasi antara keduanya, setelah semua dikatakan dan dilakukan, Hellhound masih lebih kuat. Jadi, tentu saja, itu tidak akan menunggu begitu saja. Kakinya segera terdorong ke tanah, melompat tinggi ke udara dan berubah menjadi bola api. Ia kemudian membuka perutnya yang menyala-nyala. Si Feng berguling ke samping, menghindari serangan menerkam Hellhound. Namun, segera setelah Hellhound mendarat, cakarnya yang menyala menebas secara horizontal. Si Feng sudah lama bersiap untuk ini, jadi dia menggunakan kedua pedangnya untuk menangkis. Peng! Meskipun si Feng tidak menerima kerusakan apapun, seluruh tubuhnya terlempar. Hellhound segera membuka mulutnya yang besar, memuntahkan api yang sangat panas. Api melilit si Feng sepenuhnya, mencegahnya melarikan diri. Si Feng mengatupkan giginya. Dia menggunakan Phantom Kill, dan pada saat bahaya mengancam, dia bertukar posisi dengan doppelgangernya di udara. Doppelganger si Feng segera ditelan oleh api, langsung berubah menjadi tumpukan abu. Sementara itu, sistem notification menunjukkan damage hingga 3000. Bahkan jika si Feng menerima pukulan dengan HP penuh dan semua life shield, miliknya diaktifkan, dia tetap tidak akan mampu menahan serangan ini. Si Feng jelas merasakan betapa kuatnya Hellhound itu. Kerusakan seperti itu jelas bukan sesuatu yang bisa dihasilkan oleh monster elite level 15. Kekuatannya sangat meningkat karena garis cerita quest. Menurut pengalamannya, si Feng memperkirakan level sebenarnya dari Hellhound berada di atas level 30, dan itu seharusnya adalah bos peringkat Lord. Jika hewan peliharaan sudah sekuat ini, lalu bagaimana dengan pemiliknya? Melihat cakar api Hellhound hendak menamparnya, si Feng menggunakan Abyssal Beam. Bahkan jika Hellhound lebih kuat, itu masih akan dibatasi selama 3 detik. Setelah itu, si Feng bergegas ke penghalang di tengah ruangan. Saat ini, pilihan terbaik yang dimiliki si Feng adalah merebut hati Titan dan segera pergi. Namun, setelah memasuki penghalang, si Feng segera terkejut saat melihat identitas asli orang misterius ini. Badut gelap. Si Feng segera mengenali identitas karakter misterius ini. Hatinya tidak bisa tidak terkejut, mengapa bajingan seperti itu ada di sini? Bab 94 Hati Titan. Meskipun si Feng terkejut, kakinya tidak pernah berhenti bergerak. Sosoknya berubah menjadi bayangan setelah dia bergegas menuju hati Titan, yang terletak di tengah penghalang. Dia kemudian menggunakan pengamatan mata pada badut kegelapan. Tidak dikenal? Si Feng terkejut. Selain informasi yang menunjukkan bahwa sosok itu memang badut kegelapan, tidak ada lagi yang ditampilkan. Semua itu hanya tanda tanya. Hanya ada 2 kemungkinan untuk situasi seperti itu terjadi. Yang pertama adalah Dark Clown melengkapi item kamuflase tingkat lanjut. Yang lainnya adalah bahwa kekuatannya terlalu berlebihan, mencegah mata pengamat dasar untuk mengidentifikasinya. Sangat jelas situasi terakhir yang terjadi dalam kasus ini. Menurut ingatan si Feng, badut kegelapan adalah sekelompok makhluk misterius. Mereka selalu mengenakan pakaian badut dengan banyak lonceng sebagai hiasan. Mereka tampak seperti manusia, tetapi bukan manusia. Namun, mereka juga bukan roh yang hidup. Masing-masing dari mereka sangat kuat.
Mereka dapat dengan mudah muncul di lokasi manapun, dan mereka dapat datang dan pergi tanpa meninggalkan satu jejak pun. Bahkan jika itu adalah istana kerajaan bintang bulan, mereka masih bisa dengan mudah memasukinya. Namun, ini hanyalah masalah kecil. Si Feng sebelumnya telah melihat NPC duit besar tingkat 3 mati di tangan badut kegelapan. Metode serangan mereka benar-benar tak terlupakan. Serangan itu tidak mungkin dihindari. Manusia tercela, kamu benar-benar berani menerobos masuk ke tempat ini. Badut kegelapan menutupi wajahnya dengan kain hitam, hanya memperlihatkan dua matanya yang merah menyala. Meskipun ekspresi marahnya tidak terlihat, nadanya sangat gelisah. Rentetan demi rentetan energi berwarna hijau saat ini sedang diserap oleh badut kegelapan. Jelas itu adalah momen penting, jadi tidak dapat mengambil tindakan terhadap Si Feng. Situasi ini memberi Si Feng kesempatan untuk mencegah upacara asimilasi ini, dan memberikan kerusakan parah pada badut kegelapan. Kalau tidak, ketika periode kritis ini berlalu, badut kegelapan, yang mampu membunuh bahkan druid besar tingkat 3, akan langsung membunuh Si Feng hanya dengan lambaian tangannya. Cyber, singkirkan dia untukku. Desak badut kegelapan. Si Feng mengungkapkan senyum tipis. Melihat penampilan cemas badut kegelapan, Si Feng berusaha lebih keras untuk memberikan beberapa kerusakan terhadapnya. Adapun Hellhound di belakangnya, masih dibatasi oleh rantai. Sudah terlambat, bahkan jika mencoba bergegas ke Si Feng. Mencacah! Si Feng menggunakan semua kekuatannya. Dengan jentikan pergelangan tangannya, ledakan besar terdengar. Bilah abisal berubah menjadi seberkas cahaya hitam, menusuk langsung ke arah lingkaran sihir yang menyerap energi dari hati Titan. Sial! Abyssal Blade senjata ajaib, yang telah berhasil dalam setiap upaya sebelumnya, diblokir di luar arai ajaib. Itu menciptakan percikan api putih cemerlang saat bertabrakan dengan arai sihir, tidak memberikan kerusakan sama sekali pada arai sihir penyerapan. Manusia yang menyedihkan. Apakah Anda pikir pendekar pedang kecil yang lemah seperti Anda dapat menghancurkan arai sihir saya? Menyerah saja dan jadilah makanan cyber. Siapa tahu, aku bahkan mungkin membiarkan jiwamu pergi. Kalau tidak, bersiaplah untuk rasa sakit tanpa akhir setelah kamu mati. Badut kegelapan mengancam. Pada saat ini, Hellhound bergegas mendekat. Kamu hanya seorang badut, namun kamu berani mengatakan omong kosong. Apakah Anda pikir saya tidak punya cara untuk berurusan dengan Anda? Si Feng mencibir. Dia mengeluarkan magic scroll berwarna abu-abu gelap dari tasnya. Tidak. Kamu benar-benar gila. Apa kau tahu apa yang kau coba lakukan? Badut kegelapan tiba-tiba berteriak kaget setelah melihat gulungan sihir berwarna abu-abu gelap ini. Sepertinya kamu tahu barang-barangmu. Paling buruk, kita berdua akan mati bersama. Si Feng juga tidak ingin menggunakan item ini, namun, bagaimanapun juga dia akan mati, jadi mengapa dia masih peduli? Dia kemudian membuka gulungan sihir, dan mulutnya mulai melantunkan mantra aktivasi. Ini adalah salah satu dari hanya 3 gulungan sihir tingkat 2 yang dimiliki Si Feng, Obliterasi Torrent. Itu memiliki kemampuan untuk melahap semua elemen sihir, mengubahnya menjadi kehampaan. Gulir ajaib ini milik puncak gulungan ajaib tingkat 2. Tiba-tiba, elemen sihir di tengah penghalang melonjak, menjadi sangat keras. Setelah itu, mulai runtuh tanpa ada tanda-tanda berhenti. Arai penyerapan sihir terdiri dari unsur-unsur sihir, jadi, secara alami, ia tidak bisa lepas dari takdirnya saat runtuh dan meledak. Seluruh magic arai mirip dengan kacang goreng, menghasilkan suara berderak. Arai sihir dengan keras meledak, menyebarkan gelombang demi gelombang kejut yang menyilaukan. Si Feng segera mengaktifkan pedang pertahanan, menjadi kebal terhadap kerusakan 6 serangan jarak jauh. Dia kemudian bergegas menuju hati Titan. Namun, tidak mudah mengumpulkan Titanes Heart. Si Feng harus menghabiskan semua energi yang dimiliki hati Titan, atau dia harus memiliki kunci untuk menghilangkan penghalang. Untungnya, Si Feng memiliki kuncinya. Di tengah ledakan, Si Feng membuka penghalang yang melindungi hati Titan, lalu menyimpannya di tasnya. Gelombang kejut yang diciptakan oleh Obliterating Torrent membuat Hellhound terbang menjauh, membantingnya dengan keras ke dinding.
Dinding kemudian terbelah seperti jaring laba-laba. Setelah itu, Hellhound mendarat dengan keras di tanah, dan tidak berdiri kembali. Namun, gelombang ledakan dari ledakan itu tidak membahayakan badut kegelapan, seolah-olah mereka baru saja melewati tubuhnya. Tubuh badut kegelapan seolah-olah tidak ada di alam eksistensi ini. Namun, reaksi dari kegagalan upacara sihir telah menyebabkan kerusakan besar padanya. Badut kegelapan diam-diam memelototi Si Feng, samar-samar memiliki niat untuk mengambil tindakan. Datanglah jika Anda memiliki kemampuan. Si Feng tersenyum jijik saat dia mengeluarkan gulungan sihir tingkat 2 berwarna biru tua. Si Feng sudah mendapatkan hati Titan. Bahkan jika dia mati, item quest tidak bisa dijatuhkan. Badut kegelapan juga sudah sangat lemah, dan paling banyak, itu hanya akan sedikit lebih kuat darinya. Si Feng masih memiliki 2 gulungan sihir tingkat 2. Paling buruk, dia akan binasa bersama dengan badut kegelapan. Dia masih bisa hidup kembali setelah mati, tetapi jika badut kegelapan mati, maka dia akan benar-benar mati. Mari kita lihat siapa yang takut pada siapa. Manusia tercela, aku akan melepaskanmu kali ini. Kita akan bertemu lagi cepat atau lambat. Itu akan menjadi kematianmu ketika saatnya tiba. Badut kegelapan melepaskan gagasan untuk menyingkirkan Si Feng setelah melihat gulungan ajaib. Itu hanya meninggalkan komentar kejam saat menghilang dari ruang kontrol, bersama dengan Hellhound. Si Feng diam-diam menunggu sejenak. Setelah memastikan tidak ada gerakan dari sekelilingnya, dia menghela nafas lega. Namun, dia tidak menyimpan tier 2 Magic Scroll. Dia benar-benar tidak ingin menggunakan gulungan sihir tingkat 2 dan binasa bersama dengan badut kegelapan. Namun, berdasarkan kecerdasan badut kegelapan, itu juga akan membuat pilihan yang tepat. Si Feng sudah mendapatkan hati Titan. Dia mengeluarkan gulir pengembalian dan mulai melantunkan mantra. 30 detik kemudian Si Feng berubah menjadi cahaya putih, menghilang dari ruang kendali juga. Setelah Si Feng menghilang, badut kegelapan muncul sekali lagi. Cahaya merah yang keluar dari matanya menjadi lebih cemerlang sekarang. Itu jelas tidak mengharapkan Si Feng menjadi sangat berhati-hati. Dari awal hingga akhir, Si Feng tidak pernah menyingkirkan gulungan sihir tingkat 2. Kalau tidak, itu akan memiliki kesempatan untuk membunuh Si Feng. Manusia celaka. Metode yang telah saya habiskan lebih dari 10 tahun untuk meneliti untuk menyerap energi dari hati Titan. Ketika saya pulih, saya pasti akan membuat Anda menginginkan kematian. Teriak badut kegelapan. Itu tiba-tiba melambaikan tangannya, dan puluhan bilah terbang menghancurkan tumpuan yang kehilangan perlindungan penghalang. Di sisi lain, Si Feng sudah kembali ke kota Daun Merah. Saat ini, jumlah pemain di kota Daun Merah semakin bertambah. Jalanan dipenuhi dengan pemain yang menjual peralatan umum level 0 hingga level 2 dan buku keterampilan dasar. Si Feng melihat tasnya. Sudah lama sejak koin emas berhenti masuk ke akunnya. Karena itu, dia memutuskan untuk menjual beberapa item sebelum menyerahkan quest-nya. Desain tempat sebelumnya sudah habis terjual. Si Feng mengeluarkan 20 potong Glimmer Chest Latte Forging the Signs dan menempatkannya di rumah lelang untuk dijual secara berkelompok. Saat ini, permintaan komunikasi datang dari Gentle Snow. 3 jam dari sekarang, bertemulah di depan pintu masuk Dark Moon Graveyard. Persiapkan tim Anda untuk itu dan bawa ramuan yang diperlukan. Ouroboros, kami pasti harus merebut penyelesaian pertama Dungeon ini kali ini, jadi kami akan menantikan penampilanmu. Nada lembut Snow sangat acuh tak acuh, seolah-olah dia sedang memberikan perintah. Itu benar-benar berbeda dari pertemuan mereka barusan. Akan melakukan. Aku pasti akan tiba 3 jam dari sekarang. Namun, Si Feng tidak terlalu mempermasalahkannya, karena itu adalah sikap biasa Dewi Salju. Dia memperkirakan waktunya, berpikir bahwa dia seharusnya bisa melakukannya. Tak satu pun dari mereka bertukar kata-kata yang tidak perlu, segera memutuskan panggilan. Setelah itu, Si Feng membeli set kartu dan batu keras di rumah lelang. Dia juga membeli beberapa bahan yang dibutuhkan untuk membuat peralatan perunggu dan peralatan besi misterius. Setelah menyimpan materi di dalam bank, Si Feng melanjutkan untuk membeli beberapa gulungan sihir dan ramuan yang diperlukan.
Dia kemudian berlari menuju reruntuhan pasir putih untuk menyerahkan quest-nya. Bab 95 Abyssal Devour. Blackie, bagaimana keadaan di tempatmu saat ini? Kalian berada di level berapa sekarang? Si Feng bertanya. Naik level di area tersembunyi ini terlalu luar biasa. Masih belum ada yang datang ke sini untuk mencuri monster, dan semua orang berada di level 5 sekarang. Selain itu, kami mendapatkan banyak daging serigala dan kulit serigala, dan tas kami sudah lama terisi penuh. Saat ini, kami sedang bersiap untuk kembali ke kota dan membereskan tas kami sedikit, kata Blackie dengan bersemangat. Dalam waktu singkat ini, mereka telah memperoleh 4 buah peralatan perunggu level 5 dari penggilingan di sarang serigala hutan. Di antara mereka, ada staf perunggu level 5 yang memungkinkan kerusakan Blackie meningkat banyak. Sudah kenyang? Kalian benar-benar efisien. Si Feng sedikit terkejut. Setumpuk daging serigala memiliki 100 buah di dalamnya. Sebelumnya, Blackie dan yang lainnya telah membeli banyak tas besar. Si Feng tidak pernah berpikir bahwa mereka akan terisi begitu cepat. Berapa banyak daging serigala ini? Jika semuanya diberikan kepada Violet Cloud untuk dibuat menjadi masakan tingkat lanjut, maka itu akan menjadi keuntungan besar. Itu benar, kalian menyerahkan semua daging serigalamu kepada seorang ulama wanita bernama Violet Cloud. Berikan saja namaku saat kau bertemu dengannya. Setelah itu, kalian istirahat sebentar dan beli beberapa ramuan pemulihan HP dan MP, lalu tunggu aku di trade area. Saudara Feng, apakah kita akan pergi menyelam ke Dungeon bersama Dewi Salju? Blackie dengan bersemangat bertanya, setelah mengingat beberapa hal. Jadi istirahatlah dengan benar. Anda harus menegangkan saraf Anda setelah memasuki Dungeon. Si Feng mengangguk, memutuskan panggilan. Di sisi lain, Blackie hampir melompat kegirangan. Awalnya, dia mengira si Feng tidak akan membawa mereka ke Dungeon. Lagi pula, teknik mereka tidak terlalu bagus. Mereka hanya akan mempermalukan diri mereka sendiri jika mereka pergi. Namun, karena si Feng tidak meninggalkan mereka, apalagi yang harus mereka katakan? Antisipasi tumbuh dalam diri Blackie. Dia cukup beruntung bisa menyelam di Dungeon bersama dengan Dewi Salju. Jadi bagaimana jika dia akan mempermalukan dirinya sendiri? Itu akan tetap menjadi suatu kehormatan ketika disebutkan kepada orang lain. Terlepas dari apa yang orang lain katakan, mereka akan menjadi pemain yang telah menyelam di Dungeon dengan Dewi Salju di pesta yang sama. Reruntuhan pasir putih, kota Stonehammer. Ketika wali kota Blackbeard melihat si Feng masuk, dia maju dan menyapa si Feng dengan sangat ramah. Kakak Ye Feng, kamu sudah datang. Jus buah yang Anda jual kepada saya terakhir kali terlalu bagus. Itu memikat semua orang di kota kecil kami. Sekarang, kami tidak bisa tidur nyenyak jika kami tidak minum secangkir sebelum tidur setiap hari, canda Blackbeard. Tuan Wali Kota Blackbeard, apakah ini hati Titan yang Anda inginkan? Si Feng tersenyum, mengeluarkan hati Titan saat dia bertanya. Ketika Blackbeard melihat bola metalik berwarna abu-abu, mulutnya tiba-tiba terbuka lebar karena terkejut. Bentuk ini, warna ini, tekstur ini. Persis sama dengan hati Titan yang disebutkan dalam legenda. Benar, ini adalah hati Titan. Persis sama dengan yang tercatat dalam catatan kuno. Saya tidak pernah berpikir bahwa saya akan dapat melihatnya secara pribadi dalam hidup saya. Saudara Ye Feng, saya benar-benar tidak berpikir bahwa Anda adalah petualang yang begitu kuat. Untuk mengembalikan kejayaan kurcaci Blacksteel kami, saya mewakili semua kurcaci Blacksteel dengan tulus berterima kasih. Blackbeard dengan gembira menerima hati Titan, terus berterima kasih kepada si Feng. Sistem, quest unik, benteng baja Barutia, selesai. Menghadiahkan 1 Blacksteel insignia. Memperoleh surat rekomendasi Blackbeard. Memperoleh buku sihir lanjutan. Menghargai 10.000 XP. Reputasi di Blacksteel Town telah mencapai worship. Sejumlah besar hadiah menyilaukan mata si Feng. Levelnya juga naik menjadi 73% dari level 6. Kecepatan leveling seperti itu bahkan melebihi kecepatan orang gila leveling itu. Si Feng tidak terlalu peduli dengan jumlah XP. Sebaliknya, barang-barang lainnya adalah yang paling penting.
Hadiah kali ini jauh melebihi harapan si Feng. Hati Titan yang tidak memiliki energi di dalamnya dapat mengubah persekutuan kelas 3 menjadi persekutuan kelas 2. Namun, saat ini hati Titan di tangan si Feng masih memiliki seperempat energinya. Si Feng tidak pernah membayangkan hadiahnya begitu bagus. Di kehidupan sebelumnya, pemain yang menyelesaikan Unique Quest ini tidak mendapatkan hadiah yang begitu melimpah. Pemain hanya memperoleh surat rekomendasi, buku sihir menengah, dan reputasi mencapai tingkat penyembahan. Sama sekali tidak ada lambang Blacksteel. Lambang baja hitam, peringkat emas murni. Peralatan unik. Pembatasan pengguna, Ye Feng. Blacksteel Insignia adalah medali kehormatan tertinggi di antara kurcaci Blacksteel. Setelah melengkapinya, tingkat keberhasilan penempaan meningkat sebesar 5%. Kemahiran memiliki peluang 10% untuk meningkat 1 poin ekstra. Saat menempa, ada 1% peluang untuk meningkatkan atribut item yang dipalsukan. Si Feng terkejut setelah melihat pendahuluan. Lambang Blacksteel ini secara harfiah adalah alat yang saleh untuk menempa. Itu beberapa derajat lebih kuat dari bakat penempaan. Itu terutama benar dengan peluang 1% untuk peningkatan atribut. Itu berarti, dari 100 item yang dipalsukan, akan ada satu bagian yang atributnya akan meningkat. Jika si Feng memalsukan item setiap hari tanpa henti, dia tidak akan kesulitan membuat 3 hingga 400 peralatan. Pada gilirannya, dia akan memiliki 3 hingga 4 peralatan dengan atribut mereka dinaikkan. Hal yang paling banyak dibandingkan pemain saat bermain game adalah kualitas peralatan mereka. Bahkan jika atribut pada peralatan hanya sedikit lebih tinggi, ketika atribut dari semua peralatan lainnya diakumulasikan bersama-sama, jumlah total akan memungkinkan pemain melebihi yang lain cukup banyak. Terlepas dari apakah itu PK atau Dungeon Diving, pemain akan memiliki keuntungan besar dalam kedua situasi tersebut. Meskipun si Feng tidak tahu berapa banyak atribut peralatan yang akan ditingkatkan, bahkan peningkatan 1 poin pun akan menyebabkan harga peralatan meningkat beberapa persentase. Jika kenaikannya besar, maka harganya akan naik beberapa kali lipat. Harga satu peralatan bahkan bisa menyaingi harga 10 peralatan atau lebih. Lambang Blacksteel adalah keuntungan yang tidak terduga. Tujuan utama si Feng melakukan quest ini adalah untuk mendapatkan buku sihir dan surat rekomendasi, karena kedua item ini mampu membuat persekutuan bangkit. Itu terutama berlaku untuk kitab sihir. Selain itu, yang diperoleh si Feng bahkan adalah buku sihir tingkat lanjut. Selain menempa peralatan, si Feng juga bisa menempa barang-barang lainnya, seperti kit armor, gesper batu permata, tongkat alkimia, dan banyak lagi. Di antara mereka, armor kit adalah yang paling populer dan juga memiliki permintaan terbesar. Secara umum, kit armor mampu meningkatkan pertahanan atau atribut chestplate. Ini semua tergantung pada kualitas dan level armor kit. Sementara itu, buku sihir si Feng yang diperoleh dari Blackbeard adalah untuk membuat versi yang diperkuat dari armor kit, mana armor kit. Kitab sihir adalah barang yang unik, dan hanya ada satu di seluruh wilayah dewa. Dalam kehidupan si Feng sebelumnya, justru item inilah yang memungkinkan persekutuan mendapatkan sejumlah besar uang, mengubahnya dari persekutuan kelas 3 menjadi persekutuan kelas 2. Adapun surat rekomendasi Blackbeard, itu hanya akan berguna di kota Sungai Putih, jadi si Feng masih tidak dapat menggunakannya sekarang. Namun, sekarang reputasi si Feng di kota Stonehammer telah mencapai tingkat penyembahan, dia dapat membeli beberapa peralatan perunggu, dan bahkan peralatan besi misterius, yang akan mengikat karakter pemain saat dibeli. Selain itu, harga item peralatan ini sangat murah, bahkan pemain rata-rata di level 10 mampu membelinya. Stonehammer Town bisa disebut sebagai lokasi terbaik bagi pemain untuk mendapatkan Mysterious Iron Equipment. Oleh karena itu, banyak pemain senang datang ke tempat ini untuk menggiling reputasi. Setelah reputasi mereka mencapai penyembahan, mereka akan dapat melengkapi diri mereka sepenuhnya dengan peralatan besi misterius level 10. Sayangnya, tidak mudah untuk menggiling reputasi. Hampir tidak mungkin bagi siapapun untuk sepenuhnya melengkapi diri mereka dengan peralatan reputasi besi misterius level 10.
Selain itu, satu set lengkap peralatan reputasi misterius besi masih agak lebih lemah daripada peralatan set Silver Moon peringkat perunggu. Jadi, semua pemain papan atas merasa bahwa itu di bawah harga diri mereka untuk melengkapinya. Meskipun Si Feng tidak akan melengkapi barang-barang ini, dia masih memiliki kegunaan lain untuk barang-barang itu. Misalnya, menggunakannya untuk menaikkan level Abyssal Blade. Abyssal Blade perlu melahap senjata untuk naik level. Menurut pemahamannya, semakin baik kualitas senjata yang dilahap, semakin tinggi pula peningkatan atribut Abyssal Blade. Abyssal Blade seperti senjata budidaya, oleh karena itu alasannya jauh lebih kuat daripada senjata peringkat epik itu. Mereka bahkan mampu menyaingi senjata legendaris. Jika Si Feng memeliharanya dengan benar, atribut Abyssal Blade pasti bisa melampaui senjata legendaris. Sayangnya, terlalu banyak item yang dibutuhkan untuk melakukan prestasi seperti itu. Bahkan jika itu adalah pemimpin persekutuan dari persekutuan kelas 2, mereka tidak akan dapat mendukung biaya yang begitu besar. Ada juga risiko menghadapi reaksi besar. Itu sebabnya banyak pemain menyukai dan membenci senjata sihir. Dengan mempertimbangkan atribut Abyssal Blade, alih-alih memberinya 1 keping asli senjata besi misterius level 5, dan 10 keping senjata perunggu level 5, Si Feng memutuskan untuk membeli 11 keping senjata besi misterius level 5 dari senjata tersebut. Toko. Tidak diketahui berapa banyak peningkatan atribut yang akan dihasilkan oleh tindakan seperti itu. Setelah itu, Si Feng memanggil antarmuka leveling untuk Abyssal Blade. Dia kemudian memasukkan semua senjata ini ke Abyssal Blade.